Shalom, selamat pagi para sobat GMJ. Dimanapun kalian berada saat ini, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan ruang terbaik di dalam hidup kita untuk boleh memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap apapun yang boleh kita hadapi pagi hari ini, kita memulai dengan hubungan relasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memulai GMJ kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang di kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, bila pagi hari ini Engkau boleh berikan kami nafas kehidupan. Engkau boleh berikan Tuhan setiap berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan Engkau juga boleh berikan semuanya Tuhan yang mungkin belum sempat kami pikirkan. Dan kami juga sungguh merasakan bahwa setiap pemberian-Mu ini Tuhan adalah karena kasih-Mu bagi kami. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Meskipun Tuhan terkadang kami melupakan Engkau, namun Engkau selalu Tuhan, selalu ada di pihak kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, sebab kasih-Mu Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kami ingin rindukan dekat dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama katakan, Yesus, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, Engkau Bapa kami yang kekal. Kasih yang sempurna telah. Rasakan kasih Tuhan. Kami sungguh terima dari-Mu Tuhan, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan kami Tuhan, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau buka.
terus rasakan kasih-Mu Bapa. Kasih yang sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan. Ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Engkau pulihkan kami Tuhan, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku. Bapa yang Kau sungguh kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami pinta, Kau beri yang kami pinta. Aku mencari, Kau mendapatkan. Kami ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari umat Tuhan pagi hari ini nyatakan segala keinginan-Mu, segala permintaan-Mu pada Tuhan. Ketika pagi hari ini kita mencari Tuhan, kita juga mau iman dan percaya bahwa Dia akan menjawab setiap seruan doa-Mu. Ketika engkau mengetuk pintu, Tuhan akan bukakan jalan. Walaupun saat ini engkau tidak ada dasar untuk berharap, namun hanya satu sumber kasih yang sempurna, yaitu Bapa kami, Bapa yang sungguh kekal. Yesus, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku,
Engkau pulihkan kami Tuhan. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kasih yang sempurna kami terima Tuhan. Terus rasakan kasih Tuhan. Kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, bagi kami Tuhan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku. Katakan dengan penuh imanmu, kau beri yang kami pinta Tuhan. Yang ku pinta saat kami mencari, kami dapatkan. Ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang sungguh kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami sungguh bersyukur. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Setiap pertolongan, setiap kebaikan Tuhan telah sediakan bagi engkau. Mari terus naikkan syukurmu bagi Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih
kasih Yesus. Engkau tidak biarkan kami sendiri. Engkau selalu berjalan bersama kami. Kami bersyukur. Terus naikkan syukurmu bagi Tuhan. Katakan terus terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami limpah dengan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan, kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau yang setia, Engkau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mengecap setiap kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kami. Sekalipun saat ini Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan, kami mungkin hilang harapan Tuhan. Namun pagi hari ini Tuhan, kami ingin tetap percaya, kami ingin tetap berharap Tuhan hanya kepadamu Yesus. Engkau adalah sumber segalanya Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan. Dan kami sungguh rasakan kasih-Mu melimpah bagi kami. Kasih-Mu nyata bagiku. Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu nyata bagiku. Ajaib perbuatan tanganmu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Kami akan terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Telah Kau buatku sungguh mengagumi-Mu Tuhan. Mengagumi-Mu sungguh sempurna. Sungguh sempurna rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup. Sungguh perbuatan tangan-Mu Tuhan mengubahkan kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Mari katakan bersama-sama. Mu nyata bagiku. Engkau sungguh setia Tuhan dalam hidup kami. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu sungguh nyata Tuhan bagi kami. Ajaib perbuatan di setiap waktu
waktu kami Tuhan. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan Diri. Kasih-Mu sungguh nyata, Kau selalu setia, di setiap waktu kami Tuhan. di setiap waktu ku kan Selalu meninggikan Diri-Mu. Karya-Mu nyata, Karya-Mu sungguh nyata Tuhan. ajaib Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan Diri-Mu. Di setiap waktu kami meninggikan Engkau, Yesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. di dalam Rasakan terus betapa besar kasih Tuhan. Kau telah membuat kami sungguh mengagumi-Mu Tuhan. Oh, sungguh sempurna. sungguh sempurna Yes, Jesus. janjimu Tuhan. Di dalam hidup sungguh perbuatan tangan-Mu Tuhan Perbuatan tangan mengubahkan kami, mengubahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku, kasih-Mu nyata bagiku. Kau selalu setia di setiap waktu kami Tuhan. Di setiap waktu ku kan selalu, kami mau tinggikan Engkau. Meninggikan Diri-Mu. Karya-Mu nyata bagiku. ajaib perbuatan Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. di Di setiap waktu kami ku kan selalu meninggikan Diri-Mu. Kasih-Mu nyata bagiku. Kau selalu setia Tuhan, setia untukku di setiap waktu kami. Ku kan selalu meninggikan Diri-Mu. Karya-Mu nyata bagiku. Ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan Diri-Mu. Kasih-Mu nyata bagiku. Terus nyatakan kepada Tuhan, Engkau selalu sungguh setia Tuhan di dalam hidup kami. di setiap waktu Benar Tuhan. ku kan selalu Mari angkat tangan-Mu, meninggikan tinggikan nama Tuhan. Diri-Mu. Karya-Mu Karya-Mu nyata bagiku. sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Ajaib perbuatan tangan Di setiap waktu kami Tuhan. di setiap Tiap waktu ku kan selalu
nyanyikan nyanyian ini sebagai seru doamu. Selalu setia Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan kami sungguh setia. setiap waktu. Kami rasakan Tuhan. Ku kan selalu Kami ingin terus Tuhan. meninggikan Yes, kami mau tinggikan namamu Tuhan. Karyamu nyata bagiku, ajaib perbuatan tanganmu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri. Di setiap waktu, di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Benar Tuhan, di setiap waktu kami ingin terus meninggikan namamu Tuhan. Sebab setiap pertolongan kami Tuhan, segala sesuatunya Tuhan adalah bentuk kasih-Mu kepada kami. Dan kami akan terus percaya Tuhan, Engkau yang memegang kendali hidup kami Tuhan. Kami ingin terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Benar Tuhan, hanya di dalam-Mu kemenangan kami Tuhan. Setiap dasar harap kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau segalanya. Bapa Kau segalanya bagiku. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Ku tak bisa Jalan tanpa-Mu. Kami perlu Engkau. ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapa, Bapa Kau segalanya bagiku. Kami sungguh tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. ku tak bisa Jalan tanpa-Mu. Oh, ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau,
Mari angkat tanganmu saudara. Tanda engkau angkat tangan, tanda engkau berserah. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ku tahu pasti Tuhan menolongmu. Percaya Tuhan akan menolongmu. Teruslah percaya, sekalipun engkau tidak melihat. Percaya, ku tetap lakukan yang kau mau. Kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Benar Tuhan, kemenangan demi kemenangan hanya di dalam-Mu Tuhan. Ketika kami berharap hanya kepada-Mu Yesus, Sang sumber kasih sejati Tuhan. Dan pagi hari ini terus Tuhan, kami ingin selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Mungkin saat ini kami dalam sakit penyakit yang tidak kunjung berhenti Tuhan. Namun kami pagi hari ini mau percaya. Ketika Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Mungkin kami juga yang saat ini sedang menunggu jawaban doa kami. Kami akan terus Tuhan percaya. Kami akan klaim janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum dapat melihat ujungnya, namun kami melihat Engkau. Engkau Tuhan yang selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Menerima dengan penuh cinta Tuhan. Menerima dengan penuh kasih-Mu kepada kami. Kami mau tetap Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada-Mu. Yesus, ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku
Engkau Tuhan. Engkau adalah andalan kami Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami, Engkau turut bekerja Tuhan, demi mendatangkan kebaikan. Dan kami juga sungguh percaya ketika kami boleh terpanggil Tuhan pagi hari ini, kami akan senantiasa menyembah-Mu Tuhan, mengandalkan Engkau. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kami, pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mari angkat tanganmu. Yesus, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau andalan kami Tuhan, yang kami nantikan. Kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita mau terus menyembah Dia. Mari sama-sama katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau
selalu ku andalkan, yang selalu ku nanti. Yes, Jesus. Pertolonganmu Kan nyata bagiku hanya Kau, yang selalu ku yang selalu ku andalkan. nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah-Mu Tuhan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima segala puji, terima segala sembah kami. Kami menyembah-Mu. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Janganlah sekalipun Engkau meninggalkan aku, anakku. Aku selalu menantikan Engkau. Saat-saat bersama saat ini bersamaku. Pandanglah kepadaku. Aku adalah Bapa yang sungguh mencintai Engkau apa adanya.
Kami datang kepadamu ya Bapa sebagai milik kepunyaanmu. Karena dari Engkaulah kami ada. Dan kepadamulah kami datang. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami. Engkaulah segalanya buat kami. Hidup kami, hati kami, semuanya milik-Mu. Segala apa yang sudah kami lewati, segala pencapaian, segala kesalahan, kami datang kepada Engkau membawa semuanya. Kami ini milik kepunyaan-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu Bapa. Benar Tuhan Yesus. Nyatakanlah kepada kami Allah Roh Kudus kerinduan-Mu. Engkau yang bukakan hati setiap kami semuanya. Setiap hati yang keras Tuhan boleh jamah. Sehingga firman yang ditaburkan boleh mengubahkan hati dan hidup kami. Benar Tuhan Yesus. Kau yang juga urapi lidah dan bibir hamba, supaya apa yang hamba katakan semua hanya dan hanya berasal dari Engkau. Benar Tuhan Yesus. Ini waktumu Allah Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya. Dan segala doa ini kami aturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, sahabat GMJ dimanapun berada. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Judul perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita akan belajar sebuah renungan mengenai membuka hati. Ini bukan sebuah ayat yang asing yang kita dengar. Kita sudah berkali-kali membaca ayat ini, mendengar ayat ini. Tetapi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam. Kenapa orang Nazaret itu menolak dia? Kita lihat di ayat 54 dikatakan begini. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka. Sehingga pada detik ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa firman yang disampaikan oleh Yesus itu boleh mengenai hati mereka. Ada kebenaran-kebenaran yang dibukakan. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa? Di sini kita melihat sebuah paradoks. Mereka takjub, tetapi mereka tidak mempertanyakan tentang firman itu, tetapi dia mempertanyakan dari mana firman itu. Sehingga mereka mulai mempertanyakan status sosial Tuhan Yesus. Oh, ini kan anaknya Maria, anaknya Yusuf. Oh, ini kan saudaranya di sini. Hidupnya kan harusnya biasa-biasa saja. Dia kan bukan sekolah agama. Dia kan bukan seperti kalau kita baca di Kisah Para Rasul, seperti Rasul Paulus di bawah bimbingan Gamaliel seorang ahli Taurat yang terkenal. Yesus tidak tercatat sebagai salah seorang rabi yang terkenal. Tidak ada. Sehingga kalau mereka mempertanyakan, waktu wajar. Tetapi yang menjadi sebuah persoalan adalah
kenapa ketika firman itu disampaikan, bukan firman itu yang ditanyakan, tetapi siapa? Maka kita bisa melihat bahwa hari ini juga, kita juga seringkali ketika mendengarkan firman Tuhan, kita juga bertanya, siapa yang menyampaikan? Padahal kalau kita boleh katakan, Yesus dipertanyakan bukan karena kesalahannya. Yesus gak ada dosa. Tetapi seorang atau semua orang yang membawakan firman, mereka semua orang berdosa. Maka ketika kita melihat atau mengagumi seseorang, luar biasa. Kekaguman kita itu terjadi karena kita belum melihat kesalahannya aja. Atau sebaliknya, ketika kita membenci seorang, gak suka dengan orang ini, itu kenapa bisa terjadi? Ya semuanya karena kita belum melihat kebaikannya aja. Maka hari ini saya mau mengajak setiap dari kita semuanya, fokus dengan apa yang disampaikan. Bukan dari mana itu. Saya punya seorang teman kuliah, suatu kali ketika kita kuliah, dia mengatakan seperti ini. Jadi pada saat kuliah begitu, dosen lagi bicara, teman saya itu mengatakan begini, saya gak mau dengerin dosen itu. Teman saya ini pandai sekali, pandai. Tapi dia mengatakan begini, saya gak mau dengerin dosen itu. Saya kan bingung, loh kenapa? Dia mengatakan sesuatu hal, mengatakan begini, encik-encik di pasar atom tuh loh lebih kaya dari dosen-dosen itu. Sehingga buat apa saya mendengarkan dosen itu? Dan memang benar, teman saya ini tidak sampai lulus kuliah. Bukan karena dia gak mampu, tapi dia merasa percuma lah, skripsi buat apa, ditinggal dia kerja. Dia salah seorang yang memulai digital printing di daerah Siwalengkerto. Pandai, dia memang pandai. Hari ini ya hidupnya penuh dengan persoalan. Tetapi pada saat itu ketika dia menyampaikan itu, kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia tidak melihat apa yang isi yang dosen itu sampaikan. Tapi dia melihat bahwa status sosial, katanya encik-encik di pasar atom itu lebih kaya. Padahal sebenarnya yang dosen sampaikan itu semuanya kan materi kuliah. Sesuatu hal yang harusnya berguna untuk ketika nanti kita kerja. Sehingga kita melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa isinya. Kalau misalkan yang disampaikan salah, kita boleh mengatakan, oh ini salah ini. Tetapi bukan isinya yang dipersoalkan, tapi siapa. Maka ada sebuah ungkapan yang terkenal dari seorang pengusaha, dia mengatakan begini. Kalau kamu miskin, kata-katamu sebijak apapun itu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu sudah sangat kaya dan sukses, maka kentutmu pun terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Artinya apa? Orang dunia hanya melihat siapa yang mengatakan. Tetapi hari ini saya mau ngajak kita semuanya, kita bukan orang dunia. Kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Raja Surgawi. Kita melihat sesuatu yang orang tidak bisa lihat. Bahkan ketika kita ditegur oleh orang yang di bawah sekalipun, di bawah kita, itu mungkin Tuhan sedang bicara loh. Maka kita hari ini, saya undang setiap dari kita semuanya, bahwa Tuhan itu bisa berbicara lewat apapun itu. Lewat siapapun. Bahkan orang yang mungkin status sosial di bawahnya kita, mungkin orang yang membenci kita, siapapun itu. Bahkan mungkin misalkan pembantu kita, Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan isi hatinya. Lewat teguran-teguran, semuanya sangat mungkin. Kenapa? Karena kita bukan orang dunia yang selalu melihat siapa yang mengatakan, tetapi apa yang dikatakan. Dan itu juga menunjukkan apakah hati kita itu sudah hati yang rendah hati. Hati kita ini loh sudah masuk ke dalam kerendahan hati belum? Kalau kita sudah menjadi rendah hati, maka firman Tuhan yang disampaikan lewat apapun itu, siapapun itu akan masuk dalam hati kita.
Ada sebuah kisah Santo Agustinus, satu ketika dia sangat bingung dengan firman Tuhan yang begitu banyaknya. Maka ketika dia jalan-jalan ke pantai, dia melihat seorang anak kecil memasukkan air ke dalam lubang yang dia buat. Maka Santo Agustinus bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku sedang memasukkan seluruh lautan itu ke dalam lubang yang saya buat. Maka Santo Agustinus mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Maka pada saat itu firman Tuhan disampaikan kepada dia. Seperti itulah pikiranmu ketika kamu ingin memahami seluruh firman Tuhan. Kamu gak mampu. Ini cerita yang sangat mengena sekali, menyatakan bahwa Tuhan bisa pakai siapapun loh. Bahkan anak kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk menyadarkan Santo Agustinus betapa pikirannya itu terlalu sempit untuk firman Tuhan. Maka saya mau tutup dengan sebuah ayat yang buat saya ayat emas dari Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya ulangi sekali lagi. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya undang setiap dari kita semuanya, buka hati kita lebar-lebar. Firman Tuhan siap dinyatakan buat setiap dari kita semuanya. Sama seperti lukisan, ketika Tuhan mengetuk hati kita, gak ada handle-nya di sana. Handle-nya di mana? Ada di dalam. Maka kita buka handle pintu hati kita dan Tuhan siap untuk menyatakan lewat siapapun, lewat apapun. Dan ketika kita sudah membukanya, maka kita akan melihat kebenaran demi kebenaran akan memerdekakan setiap dari kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, tetap lakukan yang kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kau yang berjanji Tuhan, berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Dan kami sungguh
percaya Tuhan, bahwa hidup kami adalah bagi-Mu Tuhan. Setiap hidup kami adalah kemenangan yang kami peroleh dari-Mu Tuhan. Biarlah setiap perenungan firman pada pagi hari ini Tuhan boleh mengubahkan hati kami, gak cuma detik ini Tuhan, namun dari hari ini sampai esok dan seterusnya Tuhan. Kami boleh berharga di mata-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang semakin Engkau kasihi Tuhan, dan menjadi anak-anak kesayangan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bila Engkau boleh sertai kami dari awal sampai dengan akhir Good Morning Jesus pagi hari ini. Biarlah kami mau serahkan Tuhan setiap aspek kehidupan kami Tuhan, mulai dari pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan, hubungan kami dengan sesama kami, maupun segala yang akan kami rencanakan Tuhan. Bila segala sesuatunya Tuhan Engkau sendiri yang pegang, Engkau sendiri yang ambil kendali Tuhan. Biarlah juga kuasa Roh-Mu boleh melingkupi setiap aspek hidup kami dengan penuh kuasa-Mu Tuhan. Kami juga melangkah dengan rasa percaya, dan kami sungguh mau memegang setiap janji-Mu Tuhan. Janji yang sungguh menyelamatkan, janji yang sungguh membebaskan kami, janji yang sungguh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Bila segala bentuk Tuhan yang kami lakukan hari ini, kami mau lakukan demi mencintai Engkau Tuhan, Sang Yesus penyelamat kami. Amin. Di dalam Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. God bless you all.